Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sarah Aprilia dengan NIM 21411040237. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran materi di kelas 7 dengan tema perilaku terpuji untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih di Madrasah dengan dosen pengampu Bapak Mujibur Rahman. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi kalian sudah sarapan apa belum nih? Oke, pintar. Loh, ada yang belum sarapan? Lain kali kalau mau berangkat sekolah, sarapan dulu ya, Mas. Biar gak lemas di sekolah dan gak kelaparan ya. Baiklah, sekarang ketua kelas memimpin doa kita untuk hari ini ya. Baiklah, berdoa sudah kalian lakukan. Sekarang, Ibu mau tanya ke kalian, apakah hari ini di antara kalian ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, lengkap ya. Sekarang masing-masing dari kalian, silahkan lihat di bawah kolong meja atau bangku kalian, apakah ada sampah di sana? Nah, jika ada, buang ke tempat sampah ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk lebih bersemangat belajar pada hari ini, kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Ibu mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Adapun tujuan pembelajaran perilaku terpuji antara lain adalah untuk menunjukkan sikap tanggung jawab, mandiri, percaya diri, dan contoh perilaku tanggung jawab. Tujuan pembelajaran ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa agar mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Melalui pembelajaran perilaku terpuji, siswa diharapkan mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama, serta budi pekerti yang baik. Pada hari ini, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu? Baik, sekarang Ibu tanya ya, apakah dari kalian ada yang tidak membawa buku? Waduh, lain kali kalau mau berangkat disiapkan terlebih dahulu ya, anak cantik, jadi tidak ketinggalan bukunya. Baik, sekarang buku-bukunya dibuka masing-masing ya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Apakah kalian sudah membaca materi yang Ibu perintah untuk dibaca kemarin? Oke, bagus. Ya benar, kita akan belajar materi tentang perilaku terpuji. Wah, anak-anak hebat semua ya. Sudah membaca buku. Ibu kasih tugas ya untuk kalian menuliskan apa pengertian perilaku terpuji dan ditulis di buku tulis ya. Setelah itu, kalian bacakan jawabannya di depan teman-teman ya. Gimana?
Mudah nggak tugasnya? Atau ada yang ingin bertanya mengenai tugas tersebut? Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan dikerjakan sendiri ya. Jangan ada yang nyontek, soalnya nanti kan dipresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Semangat ya ngerjainnya. Ibu percaya kalian anak-anak hebat, anak-anak pintar kok. Jadi bisa mengerjakan tugasnya. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman mengerjakan tugasnya. Oke, saya panggil Ninda untuk maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Silahkan Ninda maju ke depan. Wah, luar biasa. Jawaban dari Ninda. Jawabannya benar kok. Ayo kita apresiasi teman-teman kalian yang sudah maju ke depan ya. Semangat terus Ninda dan teman-teman yang lain. Ibu sedikit menjelaskan pengertian perilaku terpuji. Ya, teman-teman. Jadi, perilaku terpuji adalah sikap, ucapan, perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang banyak masuk surga ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai akhlak yang baik. Jadi, apakah ada yang masih ingat ada berapa perilaku terpuji? Iya benar, perilaku terpuji ada 4. Coba ada yang mau menyebutkan apa saja perilaku terpuji atau enggak nih? Iya betul. Yang pertama ada tawadu, yang kedua ada taat, yang ketiga ada qanaah, dan yang terakhir ada apa teman-teman? Iya betul, sabar. Pintar semua ya. Tetap dibaca ya bukunya ya. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan sikap tawadu. Sikap tawadu adalah sikap rendah hati atau tidak sombong. Contohnya bersikap rendah hati, tidak berlebihan dan tidak merasa diri kalian paling hebat. Dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap santun, gemar menolong orang lain, siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Dan contoh lainnya adalah merendahkan nada suara. Misalnya seperti ini, kita sedang berbicara dengan teman kalian, orang tua, atau orang lainnya. Sebaiknya kalian menggunakan nada suara yang rendah. Kemudian, materi yang kedua, taat. Taat adalah sikap patuh atau mengikuti petunjuk Allah dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh yang pertama adalah sholat tepat waktu. Misalnya, setelah mendengarkan azan, kalian harus melaksanakan sholat, tidak melambat-lambatkannya. Kemudian membayar zakat di bulan Ramadan. Contoh lain yaitu jujur. Kalian jujur dalam memegang amanah. Misalnya nih, ketika meminjam barang teman, kalian harus menjaga tersebut dengan baik dan mengembalikannya kepada orang yang mempunyai barang tersebut dengan keadaan yang baik pula. Kemudian yang ketiga adalah qanaah. Qanaah adalah sikap merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Contohnya, kalian selalu bersyukur dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang banyak, sedikit maupun tidak sama sekali. Kalian harus tetap bersyukur.
Contohnya nih, ketika bernapas sampai sekarang sudah termasuk rezeki yang harus kalian syukuri. Ya anak-anak. Kemudian yang keempat adalah sabar. Sabar adalah sikap teguh dalam menghadapi segala cobaan. Contohnya, sabar menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sabar tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ketika menghadapi musibah. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah melakukan keempat sifat terpuji tersebut? Kalau belum, mulai sekarang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan ibu yakin kalian itu anak-anak yang bisa, anak-anak yang pintar, pasti bisa menerapkan keempat sifat terpuji tersebut. Ya, selanjutnya penerapan dalam kehidupan. Sabar itu yang tadi ya. Misalnya, ketika kita ditimpa musibah, kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu sudah qadarullah. Dan yang baik maupun buruk itu tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau hal itu tak akan terjadi tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya anak-anak. Baik, apakah sudah paham dengan materi yang tadi Ibu jabarkan tentang perilaku terpuji? Atau ada yang ingin dipertanyakan? Jika ada yang ingin bertanya, Ibu beri waktu untuk kalian bertanya. Bersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu kasih tugas lagi ya untuk minggu depan. Kalian tugas individu membuat salah satu gambar yang mendeskripsikan perilaku terpuji yaitu sabar. Kalian boleh menggambarkan dalam bentuk apapun itu. Semangat ya. Alhamdulillah, jika kalian sudah paham ya tentang materi yang tadi Ibu jabarkan dan tugasnya, Ibu minta maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah. Sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan ya. Tetap semangat semuanya dan jangan lupa belajar di rumah ya. Kalian anak-anak hebat, anak-anak pintar. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan malas ya kalau misalnya kalian gak bawa buku ya. Itu harus benar-benar dari rumah tuh sebelum berangkat sekolah harus disiapkan dulu. Jadi gak lupa gak bawa buku. Dan jangan lupa sarapan ya kalau mau berangkat sekolah. Jangan lupa juga kalian itu kan ada jadwal piket dibuat tuh, kalian laksanakan ya jadwal piketnya, jadi nggak kayak tadi pas sebelum pelajaran kan harus membersihkan dulu kolong meja dan kolong bangku ya. Dilaksanakan ya piketnya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.